Dug tak dug dug tak dug des. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya mau kembali cerita soal pengalaman saya menggunakan perabotan rumah tangga yang di episode kali ini adalah sebuah vacuum cleaner. Itu mereknya adalah Multipro. Tulisannya sih Multipro Expert. Ini mungkin tipe kali ya, VC101YS 650 watt. Seperti biasa, saya akan bagi video ini menjadi beberapa part. Yang pertama soal si spesifikasi, dapatnya apa aja si vakum ini. Yang kedua soal pengalaman saya menggunakan si vakum ini. Dan yang ketiga, perlu nggak sih kalian beli vakum ini, kayak gitu. Oke, dari pertama, saya dulu ini udah saya beli sebenarnya tahun lalu, sekitar apa ya, saya kan ada bikin video soal vakum robot di video sebelumnya. Nah, ini saya beli setelah berapa bulan setelah vakum robot itu. Sebenarnya tujuan utamanya adalah ketika udah banyak sarang laba-laba di plafon, di dekat plafon gitu kan, yang nggak bisa saya capai. Sebenarnya bisa aja pakai sapu, tapi kan itulah kesempatan untuk membeli vacuum cleaner. Jadi saya beli ini untuk, ya yang utama sih untuk bersihin sarang laba-laba dan juga bersihin car seat sama bersihin stroller. Seperti yang kita tahu, sebenarnya vacuum cleaner itu kan buat kayak sofa atau jok mobil, yang sebenarnya saya nggak menggunakan itu. Jadi saya ada sofa juga, saya nggak ada bersihin sofa. Dan barang ini tahun lalu itu paling saya gunakan sekitar sebulan, paling saya keluarin 2 kali gitu. Jarang banget saya pakai. Dan dia tuh cukup besar. Nah, tapi akhir-akhir ini saya jadi sering pakai ini, hampir 2 hari sekali saya pakai. Ntar saya ceritain kenapa. Tapi sebelumnya saya ceritain apa dulu yang ada di dalam boxnya. Jadi ini dulu saya beli dengan harga sekitar 500 ribuan di marketplace. Tapi saya perlu kasih tahu bahwa kalau kalian beli ini di marketplace, di Shopee atau di Tokopedia atau dimanapun, si Multipro ini pasti ongkirnya mahal. Jadi usahain cari toko yang dekat sama lokasi kalian. Kalau bisa dikirimnya pakai GrabSend atau GoSend kayak gitu. Kalau bisa, karena kalau pakai ekspedisi ini tuh mahal. Saya kalau nggak salah saya ngambil yang di Bogor. Ini lumayan, saya kena ongkirnya sekitar 80 ribu. Lumayan cuy. Di dalamnya dia dapat kayak gini. Jadi mesinnya, terus dia dapat satu selang yang elastis itu, hose satu, terus dia dapat kayak pipa yang bisa disambung-sambung gitu. Dia pipanya 30 cm, kurang sih, kayak kurang dari 30 cm pipa kayak gini. Jadi disambung tuh dia bisa jadi sepanjang ini. Dapatnya 3. Ini yang tadi yang elastis. Terus sikat dia dapat 2, satu yang bentukannya kayak gini. Ini untuk sikat sofa atau sikat saya pakai sikat car seat yang ini sih. Dan yang panjang kayak gini untuk karpet. Mana sih dia? Untuk karpet. Terus dia dapat juga yang kecil untuk kalau yang di sela-sela sofa, di sela-sela car seat atau di sela-sela stroller itu. Pakai yang ini. Dan ini adalah saringan. Saringannya dia dapat satu aja yang di dalam mesinnya itu. Jadi untuk spesifikasi dia 650 watt. Saya sebenarnya ada vacuum cleaner lain yang kayak yang punya Bode kalau nggak salah, yang Hoover gitu. Dia lebih kecil daripada ini. Dia wattnya juga lebih kecil. Biasanya kan saya selalu nyari alat listrik yang alat elektronik itu yang wattnya paling rendah ya. Tapi untuk sekarang saya mengambil yang agak tinggian, 650 watt, karena saya mikir kalau wattnya rendah, kemungkinan daya sedotnya nggak kuat. Saya nggak pernah nyobain yang itu sih, cuman saya kayak agak nggak pede kalau beli yang itu. Kayaknya nanti daripada saya beli lagi ulang gitu, nggak apa-apa 650 watt.
Dan biasanya saya ngitung daya listrik itu kan kalau wattnya tinggi dan penggunaannya lama atau panjang itu pasti bayar listriknya mahal gitu. Tapi kalau si vacuum cleaner nih saya rasa penggunaan saya nggak sampai sejam per penggunaan itu, paling cuman 20 menit udah maksimal saya nyalain, karena bising juga suaranya, nggak mungkin lama-lama kan kasihan tetangga kayak gitu. Jadi saya rasa meskipun 650 watt dia listriknya nggak terlalu ngaruh kalau saya makainya nggak lama-lama banget gitu. Terus dia beratnya nih, nah dia ini ringan. Sebenarnya kan berat atau ringan itu relatif ya. Cuman saya ini berat sih, tapi saya pernah menggunakan vacuum cleaner yang lebih berat daripada ini, punya ibu saya dulu sebelum saya nikah. Itu bukan tipenya, beda ya, bukan tipe yang ini. Kalau yang kalian tahu vacuum cleaner yang bentuknya kayak mouse itu loh, yang kayak tikus gitu, kayak mouse, dia ada rodanya 2 di samping-samping gitu. Kalau dari segi desain itu lebih bagus, dan tapi itu tuh berat gitu. Tapi balik lagi, kalau yang namanya barang elektronik kan pasti ngomongin harga, ngomongin build quality. Kalau dari build quality ini tuh kayak plastik yang enggak, ini saya kokoh, tapi karena saya pernah megang si vacuum cleaner yang berat dan kayaknya lebih tebel itu, jadi ini kayak biasa aja, kayak plastik biasa. Tapi nih, dari ringan plastiknya ini sebenarnya dia bukan kekurangan, tapi kelebihan menurut saya. Jadi ketika saya mau nenteng ini kemana-mana, meskipun dia ada rodanya kan biar cepet gitu daripada ditarik, kabelnya sering nyangkut-nyangkut gitu kan, mending saya angkat aja karena dia nggak terlalu berat. Jadi itu malah jadi kelebihan buat dia karena dia ringan itu tadi. Bukan gara-gara dia ringan terus kayak build quality-nya barang murah gitu, tapi itu jadi kelebihan. Ngerti gak sih? Semoga kalian ngerti apa yang saya maksud. Terus di boxnya ini tadi yang kecil, nanti bisa disambung untuk ngambil nyedot debu yang di sela-sela sofa, sela-sela kursi, pokoknya di tempat-tempat yang nyempil-nyempil gitu. Oh ya, sebenarnya ini dia klaimnya ada 3 fungsi yang bisa dia lakukan, yaitu menghisap debu basah, debu kering, dan tiup alias blower. Tapi yang baru pernah saya gunakan adalah penghisap debunya yang kering. Yang basah saya belum pernah karena saya belum ada keperluan untuk itu, dan ngapain juga coba-coba, nanti takutnya saya nyedot air malah dia rusak kan malas banget gitu. Kecuali saya perlu banget, nanti suatu saat nanti saya akan cobain untuk nyedot debu basah. Untuk sekarang saya pakai yang kering dulu, kering aja karena itu yang saya butuhkan. Dan yang tiupnya, blowernya barusan saya coba untuk tiup gimbal, ternyata bisa. Nah tadi itu kan saya cerita soal, tapi dia cuma punya 1 tombol. Di sini dari semua keseluruhan ini dia cuma punya 1 tombol, nggak punya kayak daya rendah, sedang, tinggi kayak gitu. Kayak blender itu kan ada kayak tahap-tahapannya, dia yang mana yang kenceng. Nggak, dia cuma satu ini aja, 1 mode aja, dan 1 saklar, cuma saklar nyala dan saklar mati, udah itu doang. Untuk lubang dia punya 2, yang ini untuk lubang untuk suction, nyedot debu, dan yang di belakangnya, yang di pantatnya ini untuk blower atau apa sih namanya tadi, tiup blow tiup ya, ini bisa dipakai. Tapi ininya sama ya yang dipakai, jadi tinggal ini tuh bisa dipasang di depan atau pasang di belakang sesuai kebutuhan. Yaitu dari semua vacuum cleaner yang pernah saya coba sebelumnya, saya cuma pernah coba 2, si robot vacuum sama si ada mereknya Blue Sky, itu vacuum zaman dahulu kala belinya di Carrefour, ibu saya beli yang bentuknya kayak mouse itu. Dia itu
daya tampungnya kecil loh. Ini daya tampung terbesar yang pernah saya lihat. Saya mungkin karena nggak tahu, saya dulu pernah ada yang kayak gini atau merek lain seperti ini, cuman ini pertama kali saya nemuin vakum yang daya tampungnya sampai segede itu. Biasanya kan dia tuh kayak kantong gitu, bentukannya kantong filter dan susah bersihnya, tapi ini tuh dia kayak gini bentuknya ini. Jadi ini kan ember yang kuning, di atasnya terus ada kayak saringan ini. Habis saringan ini baru mesinnya. Jadi saya mungkin bisa buka mesinnya, tapi buka saringannya kayaknya nanti dulu karena ini belum saya bersihin dan pasti kotor banget. Coba saya buka. Jadi ini tinggal di sebelahnya di ini. Nah, ini adalah mesinnya. Nah, ini adalah mesinnya segini ini, dan ini adalah saringannya. Nah, ini kan saringannya. Ini jadi bagian dalam saringan ini adalah kotor. Jadi dibalik sini, nah alias di bawah sini, ini udah dosa-dosa banyak banget nih. Saya coba lihat aja. Saya nggak tahu, saya kan belum bersihin soalnya. Ini pasti banyak banget sih. Saya nggak tahu apa aja yang kesedot di sini. Moment of truth. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi di sini tuh, nah itu banyak banget kan. Nah, nggak tahu ini laba-labanya pada mengungsi ke sini karena rumahnya saya sedot kan, bawa sini kan, ya udah mereka ngomplek di sini semuanya. Nanti cuci pakai air aja, habis itu dicuci ininya, apa sih, dikeringin baru digunakan kembali gitu. Dan ini jarang banget saya bersihin, nggak pernah. Oke, kita lanjut. Itu spesifikasi si ininya, si vakumnya. Cuman saya mau cerita, kan dulu itu saya bilang saya cuman kayak sebulan 2 kali paling pakai si bagong ini, si kuning ini. Tapi sekarang jadi sering banget. Kenapa? Karena saya baru tahu bahwa ini tuh ternyata berfungsi untuk ketika lagi males nyapu. Itu kayak nge-cheat. Berawal dari drama Korea. Jadi saya waktu itu nonton apa ya, sekilas lihat cuplikannya World of Married Couple. Jadi si pemeran utamanya itu lagi bersih-bersih di dapurnya pakai alat sapu, pakai kayak vacuum cleaner gitu. Ini lagi hits kayaknya, yang nggak pakai kabel dia. Jadi dia kayak nyapu gitu, nyapu pakai sedot debu gitu, debu di lantai. Saya nggak tahu itu ngepel atau nyapu. Pokoknya terus saya kepikiran soal si ini si sikatnya ini. Itu nggak pernah saya pakai. Ini sebenarnya untuk sedot debu di karpet. Saya ada sih karpet, cuman karpet satu doang dan ukurannya nggak terlalu besar dan jarang-jarang juga dibersihin itu kan. Jadi jarang banget ini kepake. Dan saya sebenarnya dari dulu itu, semenjak sama ibu saya pun ketika punya vacuum cleaner itu dapat perintilan yang sama seperti ini, mirip-mirip. Itu tuh saya nggak suka pakai segala macam sikat-sikatannya, baik yang ini maupun yang ini. Nggak suka karena kalau misalnya pakai ini sering debu atau rambut tuh malah nempel di sini. Jadi kita kayak 2 kali kerja harus bersihin ininya, terus kayak kenapa sih nggak sedot aja debunya gitu kan. Kenapa sih nggak gini aja langsung bolongan kayak ngeng gitu kan, gitu langsung sedot. Jadi saya sering kayak gitu, nggak pakai si sikatnya. Tapi gara-gara si drama Korea itu saya kepikiran, ini kan bentuknya kayak gini, kalau saya pakai di lantai apakah kesedot nggak ya gitu kan, atau di atas kasur. Karena sering banget di atas kasur itu karena anak saya makan sambil kadang lari-lari gitu,
Jadi banyak nasi kering, wafer, apa sih lagi, crackers yang kayak gitu-gitu, remah-remah segala macam, terus debu-debu juga di atas kasur. Apakah bisa disedot pakai ini? Jawabannya ternyata setelah saya coba bisa, dan dapat menghemat waktu saya kalau misalnya saya lagi malas melakukan full service cleaning. Apa itu full service cleaning? Jadi biasanya kalau mau bersih-bersih itu kan pasti diawali dengan benerin kasur dulu, narik-narikin spray itu biar lurus gitu kan. Dan itu dilakukan bersama The Legend of sapu lidi kan. Jadi sapu lidi dulu, dihempas itu semua remah-remah ke lantai. Dari lantai maka akan dilanjutkan oleh yang mulia sapu ijuk. Sapu ijuknya nyapu, setelah disapu kemudian dilanjutkan oleh yang agung yang agung pel ember putar. Jadi kayak ada 3 step itu yang harus dilakukan kalau mau bersihin kamar gitu kan. Itu kan kayak normalnya gitu. Tapi ketika mode malas lagi keluar gitu loh, mode hemat tenaga, ternyata ini bisa dilakukan, tapi dia nggak bisa menggantikan fungsi yang agung pel ember putar. Jadi ini tuh kayak nyapu sekalian dia nyedot semua, jadi nggak usah 2 tahap gitu loh, dihempasnya si remah-remah dari kasur ke lantai itu nggak usah. Jadi dari kasur aja langsung kesedot ke sini dia bisa. Kan di hose-nya ini, nah kan biasanya di sini, terus ini kayak ada ininya, mana sih, belalainya gitu. Nah itu tuh biasanya si remah-remah nasi kering itu udah kesedot, itu biasanya dia bunyi klutuk 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 klutuk, kayak dia, kita tahu bahwa itu nasinya udah kesedot. Dan emang bener di kasur itu beres. Jadi abis dari kasur ya udah tinggal lanjut ke lantai gitu, dia kesedot semua. Dan hasilnya 90% sama kayak sapu lidi plus sapu ijuk gitu. Tapi sekali lagi dia keset sih lantainya, tapi kayak masih kurang. Kalau mau dilanjut pel, silahkan turunkan kekuasaan pel ember putar. Tapi kalau lagi males ya tidur aja, dan masih acceptable untuk lantainya diinjak gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kalian lagi mager hari ini bisa pakai ini. Kalau kalian, maksudnya kalau saya lagi mager, ini bisa kayak menunda waktu ngepelnya, besok aja deh sampai nggak tahu kapan gitu. Tapi oh ya, saya mau ini kasih rekomendasi untuk kualitas sedotan. Saya bisa bilang ini oke. Tapi kalau rekomendasi ini untuk semua orang kayaknya enggak, karena ini dia bulky dan besar. Sebaiknya kalau kalian misalnya masih kos nih, anak kosan, saya lebih saran ke si ini aja, ini, dan sapu lidi aja. Jadi nggak apa-apa hempasnya pakai sapu lidi, tapi nggak makan tempat. Karena kalau misalnya, kan dulu kan pernah kos juga, jadi tempat itu sangat terbatas. Jadi si bagong ini kayaknya nggak usah menemuin tempat, nggak usah kalian beli yang ini gitu. Semoga video ini bisa membantu mencerahkan kalian buat yang masih bimbang mau beli vacuum cleaner atau enggak kayak gitu. Tapi so far dia ini membantu saya, karena di lantai itu dia oke. Oh ya, tadi kan saya bilang saya dulu tuh nggak suka pakai ini karena harus, ya ini juga kadang masih ada rambut yang nempel di sini atau debu yang nempel di sini, karena ini kan sikatnya gitu. Nah dia itu saya ngakalinnya dalam keadaan vakum masih nyala, dia kan masih nyedot tuh kan kalau saya udah selesai melakukan pekerjaan yang seharusnya. Jadi saya lepas, terus si ininya saya sedot gitu loh. Jadi saya sambil bersihin ini juga. Kadang-kadang bisa dicuci nih, sikatnya bisa dilepas, bisa dicuci juga. Cuman saya belum ada terlalu banyak waktu untuk nyuci itu, jadi saya pakai aja terus. Oh ya, hasil sedotan di atas kasur, maksud saya adalah dia itu atas kasur, atas spray ya. Jadi
kadang saya kalau misalnya ganti spray, saya sedot juga kasurnya pakai ini kasur yang nggak ada spraynya. Tapi kalau misalnya kayak lagi mode males yang saya sebut tadi itu, saya nyedotnya di atas spray. Dan kalau spraynya itu disedot, kalau nggak pakai si sikat yang ini tadi, nggak bisa, karena kalau misalnya kita langsung dari si pipanya aja gitu, si ininya akan ikut masuk si apa sih namanya tuh, spraynya, jadi nggak akan efektif. Lebih bagus pakai sikatnya. Segitu aja sih paling penjelasan yang bisa saya kasih soal user experience atau yang saya rasain selama menggunakan si Kuning Multipro Expert vacuum cleaner ini. Penyedot debu, basah, kering, dan tiup. Saya kayak iklan. Baik, sekian video saya kali ini. Kalau membantu, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan soal seputar si vacuum ini, kalau saya bisa jawab, pasti saya akan jawab. Dan jangan lupa di subscribe, karena saya butuh 1000 subscribers untuk jadiin channel ini channel beneran, untuk review produk lain yang saya gunakan lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.